Sekitar 1 bulan yang lalu, saya sempat bikin video mengenai dewa, Tuhan, neraka maupun surga. Itu adalah karangan manusia itu sendiri. Karena kenapa? Karena kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena dewa-dewa zaman dulu yang dianggap sakti, dianggap hebat, mampu mendatangkan bencana, mampu mendatangkan kemakmuran, untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Bukan karena kehebatannya hilang, bukan karena tidak sakti lagi, justru karena penyembah dan yang mempercayainya sudah tidak ada lagi. Seperti Zeus dan dewa-dewa perang lainnya. Seperti Zeus sekarang sering muncul di maskot slot. Nah, untuk itu saya jadi berpikiran bahwa dewa-dewa zaman dulu atau surga dan neraka itu adalah karangan manusia itu sendiri. Karena yang saya lihat di berbagai belahan dunia, yang namanya dewa atau Tuhan, surga dan neraka itu jenisnya berbeda-beda, karakternya pun berbeda-beda. Mungkin karena budaya atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas setiap daerah atau setiap kepercayaan itu namanya berbeda. Mungkin tujuannya sama atau fungsinya sama. Saya juga nggak tahu. Yang jelas itu berbeda. Nah, di India masih eksis sampai saat ini seperti yang dipercayai umat Hindu di sana, dewa Wisnu, Siwa, Brahma masih eksis sampai saat ini. Mungkin karena penyembahnya sampai saat ini masih ada. Saya ingin disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak bermaksud untuk melecehkan atau menjelekkan kepercayaan tertentu di sini. Saya ingin mengutarakan bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya simpulkan seperti itu gitu. Nah, samping itu juga saya ingin sedikit membahas dari berbagai sisi yang lain mengenai apa yang terjadi di Bali saat ini, yang lagi heboh di Bali saat ini. Karena beberapa waktu lalu muncul sebuah video di mana video tersebut di salah satu klub terbesar di Bali. Latar belakang DJ-nya tersebut bergambar Dewa Siwa, di mana Dewa Siwa adalah salah satu dewa tertinggi di umat Hindu. Nah, di Bali karena mayoritas umat Hindu, jadi wajar banyak yang tersinggung. Bahkan sampai muncul berbagai reaksi seperti demo dari berbagai elemen masyarakat menuntut untuk menutup klub tersebut karena dianggap melecehkan salah satu agama. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau klub itu ditutup, berapa ratus orang yang kehilangan pekerjaan? Apakah yang menutup klub tersebut mampu memberi ganti pekerjaan, yang dimana kalau klub tersebut sudah ditutup, sudah pasti orang yang bekerja di sana akan tidak bekerja lagi. Itu baru orang yang bekerja. Nah, yang bekerja tersebut mungkin punya istri atau anak. Jadi beberapa ratus orang yang akan kehilangan mata pencariannya atau kehilangan, istilah Balinya, payuk jakannya gitu, kalau itu ditutup. Nah, di sini saya bukan ingin mengomentari bahwa yang menuntut untuk klub tersebut ditutup mabuk agama, itu bukan. Jadi wajar sih, karena di Bali mayoritas Hindu. Jadi Dewa Siwa itu adalah salah satu dewa tertinggi yang dipercayai umat Hindu. Nah, umat Hindu di Bali yang saya tahu, karena kebetulan saya sendiri orang Bali, di mana saya terlahir di keluarga Hindu. Bahkan KTP saya
KTP Hindu. Meskipun kepercayaan saya pribadi bukan lagi menganut salah satu agama yang ada di Indonesia. Setahu saya, agama Hindu mempercayai bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di berbagai benda yang ada di dunia ini. Jadi, kalau Dewa Siwa dijadikan latar di salah satu klub malam di Bali, itu kira-kira salahnya di mana? Kira-kira saya ingin bertanya sebagai orang yang awam, salahnya di mana? Apakah sudah pasti setiap klub malam itu adalah tempat yang tidak baik? Tempat maksiat? Belum tentu kan? Katanya Tuhan ada di mana-mana. Nah, jadi kenapa itu dianggap melecehkan? Beda cerita kalau gambar Dewa Siwanya itu dia taruh di alas atau di bawah, jadi diinjak-injak oleh para pengunjung. Beda cerita, karena ini di atas, di belakang. Jadi kalau dilihat dari sisi yang lain, bahwa mereka itu percaya terhadap Dewa Siwa itu sendiri. Nah, itu yang jadi problem atau lagi rame di Bali saat ini. Mungkin banyak ada yang berpikiran bahwa klub itu melecehkan dan lain sebagainya, dan banyak juga yang berpikiran bahwa Bali sudah mulai mabuk agama. Tapi itu kata orang-orang, kata netizen di berbagai platform media sosial. Nah, kalau menurut saya sih wajar-wajar saja orang yang tersinggung. Wajar-wajar saja. Nah, tapi kalau saya melihat bahwa tidak ada yang salah, karena background tersebut di atas. Banyak kok hal-hal yang sangat lebih melecehkan daripada hal tersebut. Seperti contoh, pembungkus dupa yang sering dipakai sembahyang umat Hindu, bahkan umat Buddha, itu banyak bergambar dewa-dewa yang ada di umat Hindu maupun di agama Buddha. Banyak sekali seperti dewa Siwa, Krishna, Wisnu dan lain sebagainya. Nah, setelah dupa itu habis, itu akan dibuang ke tempat sampah. Ya, bagi orang yang peduli lingkungan pasti akan buangnya di tempat sampah. Tapi kalau orang yang tidak peduli lingkungan akan dibuang sembarangan, dan itu udah pasti diinjak-injak. Apakah itu tidak lebih melecehkan? Saya sebagai orang awam hanya bingung gitu, pelecehannya di mana gitu. Apakah sudah pasti setiap klub malam itu tempat yang tidak bagus? Kalau memang tempat itu tidak bagus, kenapa diizinkan berdiri gitu? Kenapa diizinkan buka gitu? Nah, apalagi menuntut untuk menutup klub tersebut. Berapa ratus orang Bali yang akan kehilangan pekerjaan? Nah, mungkin seperti video saya sebelumnya, seperti pemikiran saya, suatu saat dewa-dewa yang kita percayai saat ini, para penyembahnya atau para penganutnya sudah tidak lagi percaya, karena semakin kesini agama itu semakin dikalahkan oleh sains. Nah, bagaimana kalau semakin ke depan orang tidak lagi percaya terhadap dewa-dewa yang kita percaya saat ini? Apakah sama nanti nasibnya seperti Zeus, akan hilang? Hilang bukan karena tidak sakti lagi, tapi hilang karena para penganutnya sudah tidak ada lagi. Nah, semoga pemikiran saya ini tidak menimbulkan
persepsi yang negatif. Ini hanya pemikiran saya sendiri, karena saya tahu dalam undang-undang di Indonesia setiap orang berhak untuk menentukan kepercayaannya. Namun setiap orang tidak boleh menyebarkan agama selain agama yang disahkan di Indonesia. Nah, semoga polemik yang terjadi di Bali bukan karena adu domba, dan semoga para masyarakat atau para tokoh-tokoh di Bali tidak mudah terpancing akan hal-hal yang mudah menghancurkan Bali itu sendiri. Ingat slogan agama Hindu atau kepercayaan agama Hindu bahwa Tuhan ada di setiap inci tubuh kita ini. Tuhan ada di setiap benda yang ada di dunia ini, meskipun itu benda mati, benda hidup, dan lain sebagainya. Itu kepercayaan orang Hindu. Karena saya lahir di mayoritas orang Hindu, di lingkungan Hindu, dan waktu sekolah saya juga belajar sedikit tidaknya tentang agama Hindu. Jadi semoga Bali tetap damai, tidak mudah diadu domba, tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang akan menghancurkan Bali itu sendiri. Terima kasih.